Jadi semenjak saya terjun di dunia usaha pendampingan ini, saya banyak sekali menemukan kondisi di lapangan bahwa banyak sekali pelaku usaha fashion dan craft ini berlatar belakang perajin, ya, berlatar belakang perajin fashion dan craft, sehingga di situ banyak yang tidak bisa membedakan antara perajin dan pengusaha, gitu ya. Nah, dalam pertemuan hari ini, saya ingin coba memberikan gambaran bahwa kita ini bukan akan bicara terkait kita sebagai perajin fashion dan craft. Tapi saya ingin coba membuka yang hari ini kita akan bahas adalah kita sebagai pengusaha fashion dan craft. Nah, karena apa? Karena ketika misalkan kita tidak bisa membedakan antara perajin dan pengusaha, biasanya ke depannya adalah, ya mohon maaf, misalkan perajin itu kan fokusnya ke bikin produk yang bagus. Nah, sehingga banyak sekali perajin-perajin yang terjun di dunia usaha fashion dan craft ini tidak melek pasar gitu kan. Sehingga ada kejadian produknya bagus tapi tidak laku di pasaran atau kurang eh, diminati oleh pasar gitu kan, karena memang si perajinnya sendiri tidak melek pasar. Nah, sehingga dalam pertemuan ini saya ingin teman-teman memahami kapan teman-teman memposisikan diri sebagai perajin, kapan teman-teman memposisikan sebagai pengusaha dalam hal ini. Nah, apalagi sekarang kan di Kementerian UKM sudah kita rubah ya istilah pelaku UMKM menjadi pengusaha UMKM. Sehingga yang namanya pengusaha itu bukan lagi hanya disematkan oleh untuk pengusaha-pengusaha besar, tapi juga untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, hari ini kita ingin coba berikan gambaran berkaitan dengan bagaimana sih pola pikir pengusaha ya terkait pemasaran, terkait marketing di dunia usaha fashion dan craft. Nah, kurang lebih di 30 menit ke depan bersama saya Roni. eh, Memang saya berlatar belakang keseharian saya di dunia branding dan marketing. Nah, sehingga mudah-mudahan bisa memberikan insight untuk teman-teman di hari ini terkait dunia branding dan marketing, khususnya di usaha fashion dan craft. Nah, sebelumnya saya ingin coba mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa marketing itu apa sih gitu kan, sehingga jangan sampai nantinya salah treatment, salah mengambil kebijakan dan keputusan eh, program-program apa yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha dalam rangka membangun strategi marketingnya. Nah, di sini akan saya ingatkan lagi bahwa marketing itu adalah proses untuk membuat masyarakat tertarik atau pasar tertarik pada produk atau jasa di suatu perusahaan. Nah, anggaplah perusahaan kita di sini ya. Nah, kemudian tujuan dari marketing itu sendiri adalah untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, membangun hubungan dengan konsumen dan menciptakan permintaan untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, sehingga di sini harus dipahami bahwa ketika teman-teman punya usaha, apapun itu usahanya, termasuk usaha fashion dan craft, di sini teman-teman yang harus menjadi patokan adalah dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi ketika produk kita sudah memenuhi dua unsur itu, kebutuhan dan keinginan konsumen, saya yakin ya produk apapun pasti akan laku. Nah, sehingga ketika misalkan ada kondisi hari ini produk teman-teman kurang laku di pasaran, nah hal yang harus pertama kali dievaluasi adalah itu. Ini memenuhi kebutuhan nggak? Memenuhi keinginan nggak? Kan gitu istilahnya. Karena hal klasik yang kita temukan di lapangan adalah bicara fashion misalkan, sandang gitu ya istilahnya. Itu kan kebutuhan pokok. Nah, tetapi ingat dalam proses memilih apa atau membeli produk pokok tersebut ada proses memilih juga nanti pada akhirnya di lapangan ya. Ketika kita temukan di lapangan, di pasar, misalkan di mall gitu ya, berjejer tuh toko-toko fashion, toko-toko baju segala macam. Kita tujuan dari rumah adalah beli baju. Tetapi pada akhirnya di lapangan pasti kita pilih-pilih, cari harga yang murah, cari desain yang bagus, bahan yang nyaman dan segala macam. Nah, sehingga eh, pemenuhan kebutuhan itu bisa dikatakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok kita untuk menggunakan sandang atau pakaian fashion tadi gitu kan. Nah, untuk keinginannya, untuk memenuhi keinginan konsumen, itu biasanya ada proses memilih nantinya
gitu kan. Nah, ketika ini sudah klop dua-duanya, saya yakin produk passion atau craftnya teman-teman itu akan laku keras di pasaran. Nah, jadi itu hal yang harus pertama kali dievaluasi ketika dirasa produk teman-teman itu belum bisa memuaskan teman-teman ya secara penjualannya. Nah, kemudian membangun hubungan dengan konsumen dan menciptakan permintaan. Jadi sehingga ketika ada kondisi teman-teman di lapangan itu berangkat dari produk dulu nih, bukan dari permintaan pasar. Nah, marketing ini harus bisa gimana caranya menciptakan permintaan, ya. Bukan menciptakan penjualan dulu, tapi menciptakan permintaan dulu. Nah, maka di sini kan tugas seorang marketer itu adalah salah satunya mengedukasi, mempromosikan apa-apa yang menjadi keunggulan dari produk kita. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk, ini produk saya bagus, Pak, Bu, silahkan dibeli, kan gitu istilahnya. Harusnya ada semacam treatment terlebih dahulu untuk mengedukasi pasar, apalagi untuk produk-produk yang memang produknya otentik gitu ya. Jadi belum banyak di pasaran, apa atau misalkan tidak ada sama sekali kompetitor di pasaran. Sehingga harus ada treatment khusus yang kita lakukan, gimana caranya kita mengedukasi pasar sehingga akan tercipta permintaan dari pasar. Kan gitu. Karena kalau misalkan kita ujuk-ujuk dari bikin produk kemudian dijual di pasaran, apalagi untuk produk-produk yang mungkin langka di pasaran, itu pasar kemungkinan besar akan mengabaikan atau mungkin bahkan menolak, gitu kan? Seperti itu. Nah, karena kita harus ingat bahwa dalam dunia usaha itu kita kena ada dua pendekatan. Yang pertama, market driven dan product driven. Ketika misalkan kita masuk ke ranah usaha yang dengan pendekatan market driven itu kita cari dulu pasarnya, kemudian kita bikin produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kalau untuk pendekatan product driven itu biasanya kita bikin dulu produk, kemudian kita cari pasar yang sesuai dengan produk kita. Nah, biasanya di fashion dan craft ini banyak orang yang masuk ke dunia usaha itu product driven pendekatannya. Karena biasanya dari perajin dulu dia punya keahlian membuat sebuah produk, dalam hal ini fashion dan craft, ya, kemudian dia pasarkan kan gitu istilahnya. Nah, maka biasanya gimana caranya kita pinter-pinter mencari yang tadi teh kata Teh Lita, peluang pasarnya seperti apa, gitu kan, supaya apa produk kita bisa diserap oleh pasar dengan baik. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang mungkin harus teman-teman ingat bahwa antara marketing dan selling itu jelas tidak sama, ya. Karena banyak sekali, terutama di eh, pengusaha UMKM itu belum bisa membedakan antara marketing dan selling, ya. Bahkan kalau kita perluas lagi ada branding, marketing, selling, dan itu semua berbeda. Nah, dalam hal ini kita akan coba bahas yang sisi marketingnya saja, bukan di sisi penjualan, ya. Kalau marketing itu lebih mengedukasi, lebih menciptakan permintaan. Nah, kalau selling itu kan lebih kepada gimana terjadinya dealing-dealing atau transaksi-transaksi penjualan. Sehingga nanti yang menjadi indikator keberhasilannya itu kan berbeda. Kalau marketing itu mungkin yang menjadi indikator keberhasilannya adalah gimana seberapa besar orang jadi tahu produk kita, jadi paham produk kita. Kalau selling jelas berapa banyak omset yang kita hasilkan kan seperti itu. Nah, kurang lebih gambaran seperti ini, teman-teman. Dalam konteks yang lebih luas, ada branding, marketing, selling. Teman-teman harus pahami, branding itu lebih kepada gimana cara menciptakan alasan ya supaya eh, usaha kita, brand kita, produk kita itu bisa diterima dengan baik di pasaran. Nah, kemudian selling itu lebih gimana gimana caranya produk itu bisa didapatkan, harganya berapa, di mana belinya segala macam. Nah, tapi kalau marketing itu yang akan kita bahas hari ini itu lebih kepada produknya, apa yang akan kita tawarkan, keunggulannya apa, kan gitu. Kalau teman-teman bicara bisnis model kanvas atau marketing kanvas, mungkin akan selalu ketemu dengan value proposition atau unique selling point atau apapun itu. Itu berbicara berkaitan dengan produk yang akan teman-teman pasarkan. Nah, hendaknya di sini teman-teman marketer nantinya harus lebih paham produknya yang akan dijual itu seperti apa. Nah, maka perkara wajib ya bagi seorang marketer itu paham produk knowledge kan seperti itu ya. Nah, kemudian dilihat dari sisi KPI-nya misalkan seperti itu, indikator keberhasilan dari marketing, selling dan branding. Nah, ini berbeda jelas ya. Nah, ini kenapa saya tampilkan dulu sebelum pada akhirnya nanti spesifik di ranah fashion dan craft supaya teman-teman paham dulu nih secara general bahwa hal seperti ini berlaku untuk bisnis apapun, termasuk untuk bisnis, bisnis fashion dan craft. Nah, di sini yang pertama, branding ini menciptakan reputasi dan loyalitas, ya, itu KPI-nya.
Nah, itu berkaitan dengan nanti identitas-identitas, baik itu secara visual maupun secara non-visual. Nah, kemudian berkaitan dengan marketing, eh, goals-nya adalah gimana caranya menciptakan permintaan tadi. Kemudian gimana caranya lebih banyak lagi orang yang paham, tahu terkait produk kita. Gimana caranya orang jadi berminat untuk beli produk kita. Nah, kemudian untuk selling sendiri adalah jelas targetnya atau goals-nya adalah gimana caranya menciptakan sebuah transaksi penjualan. Kemudian bagaimana menciptakan repeat order ya. Orang setelah beli produk kita, dia puas, dia ketagihan, beli lagi produk kita. Nah, itu gimana caranya? Itu tim selling nantinya akan gimana caranya mengupayakan hal tersebut. Nah, di sini jelas ya bahwa sekali lagi branding, marketing, selling itu tiga hal yang berbeda. Dan yang akan kita bahas lebih dalam lagi hari ini terkait marketing. Gimana caranya menciptakan ketertarikan pasar terhadap produk kita. Gitu ya. Karena tugas seorang pengusaha dan perajin itu mungkin dalam konteks bisnis usaha apa passion dan craft, gimana caranya membuat sebuah produk itu bukan yang layak jual, tetapi yang layak beli tentunya. Sehingga yang menjadi orientasinya adalah pasar, bukan idealisme seorang perajinnya atau seorang pengusaha itu. Nah, dalam hal bisnis kadang kita harus mengabaikan terlebih dahulu idealisme kita gitu kan demi mencapai tujuan terjadinya sebuah penjualan yang bagus ya sesuai dengan harapan. Karena tujuan sebuah bisnis itu kan apapun produknya tetap padahal menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga dari sisi ininya ada branding, marketing, selling. Ketika branding dan marketing digabung ada irisan terkait dengan sesuatu hal yang otentik. Kemudian ketika marketing dan selling diiriskan itu akan menciptakan sebuah strategi ya. Dan ketika branding dan selling diiriskan itu akan menciptakan sebuah kepercayaan diri eh, kita terhadap produk yang akan kita jual di pasaran. Nah, ketika tiga hal ini kita lakukan secara baik dalam usaha kita, nah itu akan mendukung kinerja yang baik juga untuk usaha kita, terutama urusan penjualan. Nah, ketika kita lihat dari sisi lainnya juga, dari sisi marketing, selling dan branding, banyak sekali perbedaan yang bisa kita ambil di sini. Dari sisi objektif ya, marketing itu menghasilkan market share, selling itu menghasilkan omset, dan branding itu menghasilkan jati diri di konsumen. Jadi ketika dia pakai produk kita, kalau di branding ya, itu dia akan menjadi merasa seperti apa, gitu kan? Tapi kalau di marketing itu tidak bicara hal seperti itu, tapi gimana caranya orang banyak tahu terhadap produk kita. Kemudian manfaat yang dicari dari marketing adalah fisik, gitu ya. Makanya ada beberapa pameran itu yang produk demo kan segala macam. Itu gimana cara supaya eh, calon customer kita selain dia tahu produk kita apa, dia juga bisa raba, dia bisa pegang, lihat langsung bahannya seperti apa, teksturnya kayak gimana, gitu kan? Nah, sama hanya dengan selling ya, marketing itu lebih kepada fisik gitu kan. Tapi fisiknya beda kalau selling itu lebih kepada eh, materi uang seperti itu gitu ya. Nah, kalau branding lebih kepada ikatan emosi. Kemudian yang diperoleh dari konsumen, dari apa yang kita lakukan di strategi marketing adalah konsumen akan mendapatkan apa, ya. Nah, mendapatkan apa ini bukan hanya berkaitan dengan produk yang akan kita jual, tetapi plus benefit apa yang akan kita berikan ke konsumen dari membeli produk yang akan kita jual itu, gitu ya. Jadi jangan sampai hanya misalkan, nah kita jual produk misal ya di fashion baju tuh ya baju jelas ya dijual baju bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Tapi ada benefit apa lagi nih yang bisa kita berikan ke si pembeli produk kita itu? Contohnya misalkan eh, baju kita ini selain dari bisa melindungi kita gitu ya, dalam artian apa sebagai kebutuhan pokok kita menggunakan pakaian itu juga bisa membuat kita jadi lebih terlihat muda gitu kan istilahnya. Lebih terlihat segar, lebih terlihat fresh lagi, lebih terlihat kekinian gitu kan istilahnya. Nah, itu benefit-benefit yang bisa disematkan dalam produk kita yang itu juga bisa diperoleh oleh konsumen. Nah, kalau untuk selling juga sama terkait dengan produk apa yang didapatkan kurang lebih seperti itu, branding pun sama gitu ya. Nah, dari goals-nya adalah menciptakan permintaan. Kalau selling itu lebih kepada menciptakan
transaksi, dan kalau branding itu lebih kepada menciptakan loyalitas. Nah, dari sisi waktu, marketing itu lebih ke jangka panjang. Yang namanya mengedukasi, yang namanya memberi informasi terkait produk kita itu pasti prosesnya panjang, gitu ya. Apalagi untuk produk-produk yang otentik, ya. Apalagi untuk produk-produk yang di pasaran itu kompetitornya tidak terlalu banyak, atau ini untuk produk-produk yang baru diluncurkan, ya. Itu pasti akan membutuhkan waktu yang relatif panjang untuk kita mengedukasi si calon customer kita. Berbeda dengan selling, ya. Kalau selling itu lebih kepada ketika orang sudah tahu kita kasih promo apa, diskon misalkan, ya kita iming-imingi misalkan dengan banding produk atau apapun itu biasanya dia langsung beli. Nah, ketika misalkan tim salesnya nawarin produknya dia udah tahu si customer itu, si calon customer itu, ya otomatis ketika misalkan ada promo-promo tertentu yang misalkan kita berikan itu biasanya langsung eksekusi gitu kan. Nah, kalau branding lebih ke jangka panjang ya. Sama halnya dengan marketing. Untuk menciptakan gimana caranya image yang baik, yang positif terhadap brand kita atau produk kita itu butuh proses yang cukup panjang juga. Nah, dari sisi aset ya, kalau marketing itu tangible asset ya. Jadi bisa dihitung. Besaran pasar itu bisa dihitung kan? Berapa banyak customer kita, berapa banyak eh, calon customer kita itu bisa dihitung. Sama halnya dengan selling. Selling juga bisa dihitung. Berapa omset kita itu bisa dihitung. Berapa keuntungan kita itu bisa dihitung. Nah, berbeda dengan branding. Kalau branding itu intangible asset, itu nggak bisa dihitung. Bahkan harga sebuah brand itu kan bisa jadi nggak ada standarnya sebenarnya. Berbeda dengan marketing dan selling. Kalau di marketing misalkan ada biaya akuisisi customer kan gitu. Nah, kita sudah mengakuisisi berapa customer. Ketika perusahaan kita mau jual gitu kan istilahnya, itu bisa dievaluasi kan gitu. Berapa banyak customer yang kita punya, dihitung per kepala berapa, itu bisa kita jual. Kita bisa kasih nominal sesuai dengan biaya akuisisi yang sudah kita keluarkan, gitu kan. Termasuk di selling. Selling juga bisa kelihatan ya, bisa kita hitung. Wujud fisiknya kelihatan, nominalnya juga bisa kita hitung. Berapa besar, berapa banyak keuntungan penjualan yang sudah kita dapatkan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman terkait hal-hal general yang harus teman-teman pahami terkait marketing, terutama pembedanya antara marketing, selling, dan brand itu seperti apa. Sehingga ke depan menentukan strategi pemasaran itu juga tidak salah kaprah, gitu ya. Fokus di gimana caranya menciptakan permintaan, gimana caranya mengedukasi pasar, gitu kan. Seperti itu. Nah, kita akan lebih spesifik, lebih ke hal-hal yang spesifik lagi terkait dengan ruang lingkup marketing. Nah, di sini mungkin tadi sudah di-spill oleh Teh Lita dan teman-teman yang lain terkait gimana caranya dalam marketing itu kita harus melakukan riset dan analisis pasar. Kemudian pencarian pelanggan yang ideal, pengembangan produk, metode distribusi, penjualan produk atau jasa yang kita mau tawarkan itu akan seperti apa, iklan, kemudian perencanaan kampanye seperti apa, kemudian analisasi seperti apa. Nah, ini ruang lingkup dalam marketing yang harus teman-teman lakukan gitu kan dalam kegiatan usaha teman-teman. Dan ini perkara wajib yang harus dilakukan sebenarnya. Bukan pilih-pilih ya. Ini satu kesatuan yang harus dilakukan secara keseluruhan dan secara tuntas harus dilakukan oleh teman-teman. Sehingga ke depan kalau ini sudah dikerjakan, eh, insya Allah ke depan produk yang teman-teman jual itu akan menghasilkan penjualan yang bagus gitu kan. Nah, kemudian berkaitan dengan usaha fashion dan craft. Nah, di sini ada elemen penting ya. Sebelum pada akhirnya teman-teman nanti menentukan strategi pemasaran yang tepat itu seperti apa. Yang pertama berkaitan dengan desain. Fashion dan craft itu erat kaitannya dengan desainnya. Jadi eh, selain dari pemenuhan kebutuhan tadi ya, ada juga pemenuhan keinginan. Nah, desain di sini bisa menjadi salah satu elemen yang bisa memenuhi keinginan ya. Karena kan baju sebenarnya gitu-gitu aja ya. Apalagi baju cowok tuh standar aja kan, ada lengannya, ada misalkan untuk leher segala macam ukuran, ada S, M, L, XL dan segala macamnya gitu kan. Tapi kalau ada desain atau sentuhan-sentuhan desain lain yang bikin orang tertarik gitu ya istilahnya. Nah, itu lebih bagus lagi gitu kan. Makanya dalam usaha fashion dan craft yang namanya desain itu menjadi salah satu elemen penting yang harus dikembangkan, dikelola dengan baik kan seperti itu. Nah, kemudian produksinya. Ya, di sini mencakup bagaimana proses produksinya, bahan yang digunakan,
gitu kan. Kemudian mungkin tadi yang berkaitan dengan yang Bu Mai apa sampaikan di akhir terkait keberlanjutan segala macam itu juga mencakup itu. Nah, kemudian pemasaran seperti apa dan distribusinya kayak gimana. Tadi mungkin sudah di-spill sama Mbak Lita terkait distribusi, gimana caranya kita bekerja sama dengan eh, apa distributor lah. Distributor dalam konteks bisnis hari ini bukan hanya sebatas kita bikin cabang, buka outlet gitu kan, tetapi juga bisa kita kerjasama dengan mitra-mitra strategis di bidang distribusi, bisa dengan ekspedisi, bisa dengan reseller dan segala macam yang bisa kita aktifasi. Nah, penjualan juga sama, kita bisa banyak lakukan. Nah, sekarang penjualan-penjualan itu bukan hanya di offline saja, mungkin bisa di online juga segala macam. Kemudian kita harus pikirkan juga berkaitan dengan eksklusivitas dan kualitas, ya, gitu kan. Nah, bahkan semakin apa pasar kita ada di kalangan menengah ke atas, nah hal ini juga harus semakin penting kita perhatikan. Biasanya semakin ke atas tuh tingkat eh, taraf hidup seseorang itu, dia akan semakin memperhatikan bab ini, eksklusivitas dan kualitas. Nah, walaupun mungkin akan berbanding lurus dengan harga, walaupun mungkin akan berbanding lurus juga dengan hal-hal lainnya gitu yang menjadi konsekuensinya. Nah, kemudian jangan lupa juga dalam bisnis passion dan craft itu juga kita harus ikut tren dan atau musim gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan tren dan musim ini, teman-teman harus pahami bukan berarti kita tidak punya idealisme atau misalkan tidak punya sesuatu yang menjadi pakem dalam bisnis kita gitu kan. Tapi dalam bisnis itu kan tetap yang menjadi orientasinya adalah pasar. Terutama berkaitan dengan perilaku pasar ya. Karena yang berubah itu sebenarnya bukan orangnya, tetapi perilakunya gitu. Sehingga eh, tren itu juga akan mempengaruhi perilaku. Otomatis produk yang akan kita jual itu harus bisa mengikuti perubahan perilaku pasar yang eh, makin ke sini makin cepat perubahannya kan gitu. Sangat dinamis sekali. Nah, kemudian nanti ada erat kaitannya juga dengan bagian konten nanti di slide selanjutnya, kesan di media sosial. Hari ini orang cari sesuatu itu pegang HP, buka medsos, masukkan keyword. Nah, ketika di medsos kita sudah banyak bertebaran produk-produk kita dengan kesan positif, dengan review positif, nah otomatis di sini akan menunjang gimana caranya usaha passion dan craft kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, jangan lupa inovasi juga di sini menjadi hal yang selalu ditunggu oleh customer kita. Apalagi untuk menjaga customer-customer yang loyal terhadap kita, yang namanya usaha passion itu tidak akan ada matinya. Nah, supaya tidak jenuh gitu ya, gimana? Ada inovasi kan? Misalkan setiap sebulan sekali nih ada artikel baru, misalkan ada desain baru, ada produk baru gitu kan. Gimana caranya di usaha fashion and craft ini harus sangat dinamis. Walaupun mungkin secara keawetan produk ya, dari fashion and craft itu kan nggak ada kadaluarsanya gitu ya. Beda dengan makanan. Tapi justru perputaran perubahan desain segala macam, tren segala macam itu jauh lebih cepat dibanding makanan. Gitu. Kemudian yang harus diperhatikan juga terkait segmentasi pasar, gitu ya. Dalam bisnis passion dan craft harus benar-benar yang namanya target, segmentasi dan positioning itu jelas harus ditekankan sejak awal. Nah, kita masuk ke ranah strategi ya, teman-teman. Eh, ini nanti bisa dicatat mungkin oleh teman-teman dan mungkin bisa digali lebih dalam lagi. Ini hanya pemantik saja sekali lagi. Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci atau detail gitu kan, karena ini akan terus bisa berkembang. Nah, di sini strategi pemasaran di bidang passion and craft yang bisa dilakukan ya. Yang pertama adalah membangun sebuah branding yang kuat. Nah, brand yang kuat dan konsisten adalah kunci ya dalam bisnis fashion ini. Nah, untuk itu pastikan bahwa brand Anda memiliki pesan, gaya, nilai yang unik yang dapat dikenali oleh konsumen. Jadi ketika orang lihat logo kita, lihat produk kita, desain kita, warna yang kita gunakan dalam produk kita, kemasan kita, kemudian gaya bahasa kita, cara kita berkomunikasi dengan konsumen itu sudah tahu, oh itu produk kita gitu kan, semakin identik semakin bagus gitu kan. Nah, kita bicara brand itu lebih ke identik saja dulu. Nah,
masalah citra positif itu kan bisa dibangun beriringan ya gitu. Nah, yang penting di awal gimana caranya sebuah brand itu bisa mudah diingat ya, identik seperti itu. Nah, ini penting ya ketika teman-teman membangun usaha craft, usaha fashion, nah, yang namanya branding itu harus dikelola dengan baik. Kemudian yang kedua, penargetan pasar yang tepat. Ya, caranya adalah dengan mengenali dan memahami target audience. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman eh, ada waktu di akhir slide itu ada marketing canvas ya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau lebih rinci lagi menargetkan pasar, nanti bisa diisi tuh gimana caranya memahami target audiens kita. Dari analisis pasar itu kita akan dapat ya potensi pasar kita. Nah, di situ kita pelajari apa sih perilaku seperti apa sih perilaku mereka kan gitu istilahnya. Supaya kita paham, kita harus bikin produk yang seperti apa. Gitu kan? Nah, di sini harus jelas, harus detail ya. Apakah Anda menargetkan passion pria, wanita, anak-anak, atau segmen lainnya? Ya, ketahui preferensi mereka, demografinya, perilaku konsumen kita segala macam. Ya, jangan jangan disamaratakan gitu kan, apa, nge-treat si customer itu. Contoh kita bikin batik misalkan gitu ya. Nah, kadang setiap daerah itu kan punya kekhasannya masing-masing gitu ya. Nah, kekhasannya ini kan bisa jadi asal ada batiknya atau calon customernya. Nah, contoh misalkan kita orang Tasik nih misalkan bikin batik, ketika kita akan jual ke Jogja ya otomatis kita harus walaupun di Tasik punya kekhasan tersendiri terkait batik itu sendiri, ya ketika kita misalkan mau jual di Jogja ya otomatis kita harus menyesuaikan dong dengan eh, apa ya istilahnya minatnya si orang Jogja itu terhadap batik itu sendiri seperti apa. Begitupun untuk daerah-daerah lain itu penting ya. Karena ada banyak sekali terutama di usaha fashion dan craft ini yang terlalu memaksakan gitu kan. Eh, saya berasal dari mana, saya kekeh ingin menjual gaya atau style atau desain yang sesuai dengan dari mana saya berasal gitu kan. Nah, kita lupa ada customer yang harus kita layani, kita harus ikuti keinginan dan kebutuhannya. Nah, di sini jelas menargetkan pasar itu bukan hanya menentukan siapa pasar yang akan kita sasar, tetapi gimana caranya kita mempelajari juga perilaku-perilakunya, gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga optimalisasi digital marketing. Di sini luas lagi ya. Sebenarnya kalau kita mau perdalam lagi, ada bab khusus ya terkait digital marketing, termasuk bagaimana caranya mengoptimalkan media digital seperti media sosial, website, e-commerce, email dan sebagainya. Bahkan ini dinamis ya. Perkembangan digital marketing walaupun dari sejak zaman dulu itu digital marketing sudah ada gitu ya. Bahkan mungkin sebelum saya lahir sudah ada digital marketing gitu. Sebelum ada internet pun ada digital marketing. Tapi setelah adanya internet ini semakin berkembang lagi eh, apa istilahnya konten-kontennya, platformnya itu semakin ke sini semakin banyak yang bisa kita manfaatkan dalam rangka eh, berusaha seperti itu. Nah, kemudian yang keempat di sini eh, ada kaitannya dengan membangun tadi ya kesan di media sosial. Di sini harus membuat konten yang kreatif. Nah, hari ini eh, sebenarnya hampir mirip dengan zaman dulu sebenarnya. Kalau dulu kan lebih ke bikin katalog fisik gitu ya, bikin brosur, flyer segala macam disebar di titik-titik strategis. Nah, kalau sekarang, nah ini platformnya lebih banyak lagi pilihan, maka di sini harus rajin-rajin kita bikin yang namanya konten kreatif. Baik dalam bentuk foto, video, gitu kan, infografis dan segala macam. Karena sekarang yang namanya media untuk kita mengakses informasi terkait produk kita itu sudah ada di genggaman tangan. Gitu kan orang mau cari apapun tinggal ketikan keywordnya apa muncul gitu kan istilahnya ketika kita tidak rajin bikin konten yang berkaitan dengan produk kita ya itu tidak akan terdetek ya, gitu kan oleh si calon customer kita maka rajin-rajinlah di sini buat konten kreatif. Eh, Salah satu kunci keberhasilan teman-teman pelaku e-commerce gitu ya yang saya dampingi pun di Tasikmalaya ada usahanya tas, ada usahanya baju, ada usahanya kerajinan lainnya gitu kan. Itu mereka rajin bikin konten. Ada yang tiap hari itu seperti minum obat ya 3 kali sehari gitu ya harus posting kan gitu. Bahkan ada yang sampai yang ekstrim sampai 20 konten per hari dia harus produksi gitu kan istilahnya. Dan cuman bukan diproduksikan dan didistribusikan secara organik, kemudian si konten ini nanti diiklankan di medsos gitu ya atau di e-commerce.
Nah, itu salah satu kunci keberhasilan dari teman-teman yang kami dampingi ya di Tasikmalaya, di bidang craft dan fashion gitu kan istilahnya. Yang hari ini bisa sudah mencapai angka lebih dari 1.000 produk terjual sehari itu ya awalnya dari rajin bikin konten terlebih dahulu teman-teman kan gitu. Nah, ini bukan sekedar bikin produk review gitu ya istilahnya, tapi juga gimana caranya ada kolaborasi juga dengan influencer dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang kelima, ikuti tren jelas gitu ya. Cobalah untuk tetap up to date dengan tren mode terbaru dan cobalah untuk memasukkan elemen-elemen tren ini ke dalam koleksi dan promosi teman-teman. Jadi harus fleksibel ya terhadap perubahan itu sendiri, gitu kan. Teman-teman harus ikut, gitu kan. Bukan berarti tidak punya pendirian atau jati diri, tetapi dalam hal ini eh, gimana caranya kita mengikuti perilaku customer terkait dengan pemasaran dan penjualan itu penting sekali untuk kita ikuti. Contoh misalkan dunia medsos dan e-commerce. Yang namanya usaha fashion dan craft ya sejak zaman dulu sudah ada. Tetapi kenapa sekarang ya banyak yang lari ke dunia digital gitu ya jualannya. Ya karena perilaku customernya pindah ke sana gitu. Kalau dulu ya kita mau beli baju setiap kali mau misalkan mau lebaran ya kita berangkat ke mall ke pasar. Kalau sekarang kan bukan, tapi lebih ke gimana buka Shopee, buka TikTok segala macam gitu. Itu perilaku konsumen yang berubah dan harus kita ikuti. Maka nggak kita bisa bisa nggak bisa kita paksakan kan gitu istilahnya. Gitu. Kalau kita akan ingin berlawanan arus dengan perubahan perilaku customer itu ya siap-siap saja untuk punah gitu ya. Maka ada peribahasa berubah atau punah kan gitu istilahnya. Nah, di sini dalam konteks bisnis itu berlaku ya, berubah atau punah gitu. Ikuti tren, ikuti perubahan perilaku customer itu seperti apa. Produknya bisa sama, produknya bisa tetap, tetapi cara nge-treat si customernya itu yang harus kita eh, apa ya bedakan dari masa ke masa gitu kan. Seiring dengan perubahan si perilaku customer tadi. Nah, kemudian strategi yang keenam adalah personalisasi ya di sini. Jadi gunakan data pelanggan sebagai strategi marketing business passion untuk menawarkan pengalaman yang lebih personal. Nah, maka kita bisa lihat ya, ada di beberapa produk fashion itu, di brand fashion itu, kemasannya dibikin personal gitu ya. Ada kartunya, kartunya ditulis nama customernya langsung, gitu kan. Bahkan ada beberapa produk craft gitu ya istilahnya. Contoh misalkan di kerajinan ukiran segala macam itu ada suatu produk yang memang eh, pakai nama kita, pakai logo kita dan segala macam. Itu gimana caranya lebih ke personalisasi yang itu juga bisa menunjang keberhasilan marketing usaha fashion dan craft. Yang ketujuh di sini membangun loyalitas. Ya, gimana caranya strategi marketing ini selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah membangun program loyalitas. Gimana caranya jangan sampai yang sudah beli kapok gitu kan. Gimana caranya yang sudah beli kita next beli lagi produk kita segala macam. Dengan apa? Dengan program-program yang bisa kita tawarkan. Apakah itu berupa diskon, poin segala macam. Kadang kan kita banyak ya kita yang memberlakukan poin sekarang untuk member misalnya segala macam. Nah, itu salah satunya untuk membangun loyalitas itu. Kemudian yang kedelapan, ikuti pameran dan acara mode lainnya. Penting ya dalam bisnis fashion dan craft untuk ikut pameran-pameran ya. Nah, cuman di sini teman-teman harus bisa bedakan antara pameran, bazar itu seperti apa. Kalau yang di sini saya tekankan lebih ke pamerannya sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi orientasinya jangan ke penjualan nih. Kalau pameran itu lebih kepada gimana caranya strategi marketing dibangun. Jadi kalau teman-teman ikut pameran, kemudian di pameran itu tidak menghasilkan penjualan juga nggak masalah sebenarnya. Karena tujuan dari pameran di sini adalah gimana caranya eh, mengedukasi pasar, gitu ya, terutama pasar-pasar baru. Nah, jadi rajin-rajin ikuti pameran. Ya, pameran itu bisa kita selenggarakan sendiri, kita bisa kolaborasi dengan pihak penyelenggara, maupun kita berpartisipasi dalam hal lainnya, contoh sponsorship dan sebagainya. Jadi gimana caranya dalam konteks event-event fashion itu kita selalu ada brand kita, ya. Mau ikut secara langsung, mau tidak langsung gitu ya. Secara tidak langsung seperti apa? Contoh sponsorship lah seperti itu. Nah, kita gimana caranya aktif ya di dunia perpameranan ini sehingga eh, dari segala macam penjuru kita bisa sisir dari digital, dari yang online kita sisir yang
yang ya yang offline juga kita sisirkan gitu. Bahkan eh, hari ini yang namanya pameran itu bukan hanya offline ya teman-teman, gitu kan? Banyak penyelenggara-penyelenggara yang sudah mengarah kepada pameran virtual ya, gitu, dengan menggunakan teknologi virtual reality seperti itu. Nah, jadi secara tampilan visual hampir mirip seperti kita datang ke sebuah pameran yang offline, tetapi bisa diakses secara digital. Nah, itu ke depan bisa berkembang hal seperti itu ya kita ikuti. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, gimana caranya kita bisa membangun kolaborasi. Strategi marketing bisnis passionnya efektif adalah yang berkolaborasi dengan desain atau brand lainnya. Nah, bahkan di sini di kita ya, dampingan-dampingan kita itu kita arahkan untuk gimana caranya setelah usahanya berjalan, operasionalnya berjalan dengan baik, gimana caranya kita juga membuka kolaborasi, keran kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Apakah itu desainer atau influencer atau segala macam, artis misalnya selebritis, ya kita ajak kerjasama. Ya, teman-teman kalau perhatikan ada brand Loji Hijab ya, itu kan dari Tasik, dari kita, itu rajin ya untuk apa kolaborasi dengan selebriti atau influencer gitu kan, bahkan dengan desainer. Bahkan ada satu artikel khusus yang dia luncurkan itu kolaborasi misalkan antara Lozi dengan si desainernya siapa. Nah, itu sering dilakukan dan itu cukup efektif, teman-teman. Nah, ke depan teman-teman pun jangan hanya sebatas ingin tampil sendiri gitu ya. Gimana caranya ada kolaborasi juga dengan pihak-pihak lain gitu. Nah, itu mungkin beberapa poin ya yang mudah-mudahan jadi pemantik berkaitan dengan gimana caranya membangun strategi marketing passion dan craft yang baik seperti itu. Nah, kemudian mungkin kalau misalkan ke depan ada sesi khusus, ini lebih menarik lagi kalau kita mau masuk ke marketing canvas. Jadi ada kerangkanya nih kalau teman-teman mau bangun strategi marketing. Nah, di sini ada kanvas yang bisa teman-teman manfaatkan untuk sekedar coret-coret ya. Nah, di sini ada beberapa elemen yang harus teman-teman bisa manfaatkan dan isi kan gitu. Sehingga nantinya ke depan bisa paham, oh, strategi marketing seperti apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, di sini dasarnya adalah coba deh teman-teman nanti ini bisa di-download nanti saya share. Cuman akan saya jelaskan secara singkat saja. Jadi ada tools yang namanya Marketing Canvas. Ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Ini untuk usaha apa aja ya, bukan di passion dan craft aja. Nah, di sini bisa diisi semua elemen di sini. Yang pertama, contoh berkaitan dengan visi si perusahaan kita apa. Kemudian misi perusahaan kita apa, ini tuliskan kan gitu istilahnya. Kemudian target audiens di sini, ya. Target audiens. Jadi target target audiens dan target pasar kita tuh siapa? Ini harus terperinci ya, baik secara usia, secara jenis kelamin, kemudian preferensinya seperti apa. Ini tuliskan saja secara detail. Kemudian gimana caranya kita mendapatkan keuntungan? Apakah dari penjualan produk kah atau dari apakah gitu kan? Kalau yang sewa misalkan sih ya. Contoh di kita ada pemain fashion itu di Kebaya ya, Kewas Kebaya itu sudah nasional dari Tasik. Itu kan ada yang beli, ada yang dijual, ada yang disewakan. Nah, bisa jadi dari konteks usaha usaha fashion juga terjadi tuh disewakan si bajunya itu gitu. Nah, ini dituliskan saja nanti di revenue ini apakah kita mendapatkan keuntungan dari penjualan atau dari plus dari sewa menyewakan baju gitu kan dan segala macam. Nah, kemudian referral gimana caranya si audiens atau si pasar yang kita aktifasi bisa mempengaruhi calon customer lainnya untuk menjadi customer kita. Ada ada program apa? Contoh yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha itu get member misalkan seperti halnya di MLM gitu ya. Ada setiap orang yang mereferensikan seseorang untuk jadi customer kita itu dapat eh, apa cashback atau dapat komisi gitu seperti itu. Seperti halnya yang terjadi sekarang di dunia permedsosan, di dunia per e-commercean. Ada apa namanya afiliator lah seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang tengah di situ ada value proposition di mana teman-teman nanti silahkan diceritakan apa sih keunggulan produk kita, kelebihannya apa, unique selling point-nya apa, gitu kan. Dan yang sampingnya lagi akuisisi itu gimana caranya kita mendapatkan customer baru, gitu ya.
yang di bawahnya aktivasi gimana caranya mengaktifasi si bisnis kita ini. Contoh tadi dengan ikut pameran, ya, dengan ikut-ikut semacam sponsorship untuk kegiatan-kegiatan fashion dan segala macam. Nah, kemudian yang paling kiri itu ada brand. Nah, brand itu silahkan dijelaskan mereknya kita apa, tagline-nya apa, kemudian apa istilahnya hal-hal lain yang berkaitan dengan brand identity kita itu disampaikan. Dan yang paling bawah market kita, nah di sini jelas hampir mirip dengan target audiens, cuman kalau market sini dia lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Nah, contoh misalkan sampai ke eh, sebarannya, misalkan ada di mana, kapan kita akan menyisir daerah tertentu gitu kan, di sini jelaskan. Contoh 2021, 2025 kita akan menyisir daerah Jawa Barat, 2026 Jawa Barat plus Jawa Tengah dan segala macam itu bisa di sini disampaikan, gitu kan. Kemudian yang samping kanannya lagi retention di sini. Nah, gimana caranya menciptakan lagi apa ya repeat order segala macam itu dengan program atau treatment seperti apa yang bisa teman-teman tawarkan nantinya ke si audiens dan ke si market yang akan kita sasar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman sebagai gambaran awal. Mudah-mudahan ini terpantik ya, bukan bukan langsung paham hari ini. Mudah-mudahan terpantik sehingga ke depan mungkin kita akan bisa bikin lagi sesi-sesi diskusi yang lebih detail lagi terkait dunia pemasaran khususnya di bidang fashion dan craft. Bahkan mungkin kalau misalkan mau dibikin kelas lagi nanti Telita dan kawan-kawan bisa jadi misalkan kita bikin kelas terkait gimana caranya membuat marketing canvas gitu kan. Sehingga nantinya turunannya setelah kita membuat mengisi marketing canvas ini kita bisa menentukan strategi yang lebih spesifik lagi yang sesuai dengan kasusnya teman-teman di lapangan seperti itu. Nah, itu mungkin kurang lebih silakan nanti teman-teman mungkin ada sesi ini ya, tanya jawab ya, Teh Lita ya. Itu bisa dimanfaatkan untuk memperdalam lagi hal-hal yang mungkin belum paham ya dari apa-apa yang sudah kami sampaikan tadi dari sesi pertama sampai sesi akhir. Sekian mungkin sementara dari saya rekan-rekan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga terpancing lagi untuk memperdalam lagi. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.